dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang pengelolaan sampah. Saya Yunisa Fauzian dan Saya Diri Marani. Dan saya Ubaidillah Muzakir. Pembahasan pertama yaitu mengenai definisi sampah. Apa itu sampah? Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil sumber aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Jenis-jenis sampah dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan sumbernya, dan yang ketiga berdasarkan bentuknya. Kita bahas poin pertama yaitu berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, sampah dibagi menjadi 2, yaitu ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yaitu sampah yang dapat diuraikan, contohnya seperti dedaunan atau sayuran atau sisa-sisa makanan yang dapat diuraikan. Kemudian sampah anorganik yaitu sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, kaleng-kaleng, dan lain sebagainya. Yang kedua, berdasarkan sumbernya. Sampah dibagi menjadi 6, yaitu sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, sampah nuklir, sampah industri, dan sampah pertambangan. Dan yang ketiga, yaitu berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, sampah ada sampah padat dan sampah cair. Dampak sampah bagi manusia dan lingkungan. Sudah sadari kita dampak dari sampah sangat merugikan bagi kita maupun di lingkungan. Ada 2 dampak bagi kesehatan, dampak terhadap lingkungan. Dampak bagi kesehatan, lokasi yang kurang memadai atau banyaknya tertumpukan sampah menjadi mengakibatkan banyaknya lalat yang berterbangan dan belatung-belatung yang menjadi muncul di sampah. Dampak terhadap lingkungan, cairan merembes sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme yang termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan melenyap, dan organisme-organisme yang di air akan menjadi rusak dan akan mengurang. Usaha pengadilan sampah untuk menangani permasalahan sampah secara menyeluruh perlu dilakukan alternatif pengelolaan yang benar. Teknologi yang semakin kita cari terhadap dampak penyelesaian masalah lingkungan akibat sampah justru memberikan permasalahan lingkungan yang baru, kerusakan tanah, air, tanaman, dan permukiman sekitar. Pengendalian atau pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, proses daur ulang atau pembuang dari material sampah. Pengelolaan sampah bisa memberikan khusus untuk melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat. Jika kita mau berusaha untuk berdisiplin pengelolaan sampah, ada mau membuang sampah di tempat yang seharusnya tentunya pencemaran akibat sampah dapat dihindari. Alternatif pengelolaan sampah. Untuk menangani permasalahan sampah secara menyeluruh perlu dilakukan alternatif pengelolaan. Landfill bukan merupakan alternatif yang sesuai karena landfill tidak berkelanjutan dan menimbulkan masalah lingkungan. Malahan, alternatif tersebut harus bisa menangani semua permasalahan pembuangan sampah dengan cara mendaur ulang semua limbah yang dibuang kembali ke ekonomi masyarakat atau ke alam, sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam. Untuk mencapai hal tersebut, ada 3 asumsi dalam pengelolaan sampah yang harus diganti dengan 3 prinsip baru daripada mengasumsikan bahwa masyarakat akan menghasilkan jumlah sampah yang harus terus meningkat. Minimalisasi sampah
harus menjadikan prioritas utama. Sampah yang dibuang harus dipilah sehingga tiap bagian dapat dikonsumsikan, mendaur ulang secara optimal daripada dibuang ke sistem pembuangan limbah yang tercampur seperti yang ada saat ini, dan industri-industri harus mendesain ulang produk-produk mereka untuk memudahkan proses daur ulang tersebut. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis dan alur sampah.